Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kuliah bisnis internasional ya. Kuliah bisnis internasional. Sebagai pengantarnya kita nanti akan membahas untuk pertama kali bahasan kita adalah mengenai definisi apa itu bisnis internasional, kemudian perbedaan bisnis internasional dan domestik, kemudian berbagai sebutan-sebutan perusahaan-perusahaan yang melakukan bisnis internasional, kemudian kekuatan-kekuatan apa saja yang mendorong sehingga bisnis internasional itu dilakukan, kemudian pendorong ataupun penyebab daripada globalisasi bisnis internasional gitu ya. Bahasan pisan kita hari ini seperti itu, nanti kan disertakan dengan soal ini harus dikerjakan. Definisi bisnis internasional, definisi apa? Oleh Paul McCullough, bisnis yang kegiatannya melampaui batas negara. Nah, bisnis yang kegiatan-kegiatan melintasi batas wilayah sebuah negara ya. Baik itu secara fisik maupun secara secara jaringan. Definisi yang tersebut mencakup perdagangan internasional, baik perdagangan internasional, kemudian manufaktur di luar negeri, juga termasuk di dalamnya adalah industri jasa di berbagai bidang seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, konstruksi, jasa-jasa instruksi, kemudian perdagangan eceran, perdagangan besar, dan komunikasi massa. Ini yang bergerak, baik itu di perdagangan maupun industri manufaktur, baik itu bisa juga jasa, contohnya seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, kemudian konstruksi konstruksi, biasanya perusahaan-perusahaan konstruksi, perdagangan eceran maupun perdagangan besar, dan komunikasi jaringan ya. Berikutnya lagi oleh Charles, perusahaan yang terlibat dalam perdagangan maupun investasi internasional. Jadi oleh Charles membatasi bisnis internasional itu berkaitan dengan itu perdagangan maupun investasi internasional, perdagangan internasional dan investasi nasional. Perdagangan itu bisa juga wujud barang maupun jasa, kemudian investasi itu bisa obligasi maupun saham yang diperjualbelikan melewati batas lintas sebuah negara. Kemudian ataupun transaksi internasional ya. Kemudian Daniel, semua transaksi komersial baik oleh swasta maupun pemerintah yang dilakukan oleh pihak swasta ataupun pemerintah di antara dua negara atau lebih. Ini transaksi yang berupa komersial, baik dilakukan oleh pemerintah kepada swasta atau swasta kepada pemerintah antar negara ya, antar negara. Ini oleh Daniel. Berikutnya, karakteristik yang membedakan antara bisnis internasional dan domestik. Ya, bisnis internasional melibatkan aktivitas yang melintasi batas negara. Untuk bisnis internasional, aktivitas itu melewati batas negara. Hal ini berarti menjalankan bisnis internasional lebih rumit. Jadi artinya semakin banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan atau bisnis-bisnis yang dilakukan secara yang melewati batasan antar negara. Contohnya negara-negara punya ciri khas yang berbeda-beda. Kesenangan suatu penduduk, pelanggan negara satu dengan negara yang lain berbeda-beda. Kemudian peraturan negara satu dengan yang lain akan berbeda-beda. Selera yang berbeda, budaya yang berbeda, budaya adat yang berbeda, iklim yang berbeda dan sebagainya kan, peraturan yang berbeda-beda ini punya ciri khas yang berbeda.
masalah yang dihadapi lebih kompleks, lebih permasalahannya lebih banyak. Tadi seperti yang tadi saya sebutkan, bisnis internasional harus mampu bekerja dengan berbagai kendala perdagangan investasi yang ditetapkan oleh suatu pemerintah. Artinya kalau kita melakukan bisnis internasional, melakukan investasi, melakukan perdagangan di luar negeri, kita harus bisa menyesuaikan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Pemerintah setempat itu kan punya peraturan, punya perundang-undangan yang harus ditaati setiap warga negaranya. Demikian juga satu negara itu dia punya peraturan tentang bagaimana perusahaan asing itu bekerja di negaranya, di negara yang bersangkutan. Dan transaksi internasional melibatkan mata uang yang berbeda. Ya. Jadi kalau kita melakukan bisnis internasional ini, mata uang yang dipakai, misalkan kita harus menyesuaikan dengan di mana negara itu kita melakukan bisnis dengan negara itu. Kalau contohnya Indonesia investasi ekspor investor Indonesia berinvestasi di melakukan bisnis dengan Malaysia. Maka ketika kita melakukan bisnis di Malaysia, kita harus menggunakan ringgit. Demikian juga kalau kita orang Malaysia datang ke Indonesia untuk melakukan bisnis di Indonesia, mereka juga harus menggunakan mata uangnya rupiah. Demikian juga kalau orang asing negara-negara Amerika ataupun Amerika ke Indonesia, Indonesia maupun ke Amerika, maka transaksi yang digunakan, mata uang yang digunakan harus negara setempat, tidak bisa Malaysia, misalkan Malaysia melakukan bisnis Indonesia menggunakan transaksi yang dilakukan pakai ringgit, nggak bisa. Indonesia, setiap negara itu punya hak untuk mengatur negaranya sendiri. Demikian juga masalah perdagangan, masalah perbisnisan, masalah penggunaan mata uang di sebuah negara itu diatur oleh negara yang bersangkutan. Tahu Indonesia peraturan Indonesia, semua transaksi di Indonesia harus pakai rupiah. Ini sudah ketetapan dari negara Indonesia sendiri, sudah seperti itu, peraturannya seperti itu. Sebutan perusahaan-perusahaan yang melakukan bisnis internasional adalah multi domestik, yang menjalankan bisnis melalui beberapa unit perusahaan lokal di luar negeri. Bekerja sama multi domestik, artinya perusahaan itu masuk ke Indonesia, itu bekerja sama dengan perusahaan yang sudah ada di Indonesia. Perusahaan yang sudah ada di Indonesia. Ini multi domestik ya. Sebuah organisasi dengan cabang banyak negara merumuskan strategi bisnis sendiri berdasarkan perbedaan dasar yang dipahami. Ini untuk organisasi dengan cabang di banyak negara. Misalkan Indonesia, Indofood investasi di Malaysia, di Timur Tengah, ataupun di Afrika, ataupun di Eropa, itu dia Indofood ini melakukan bisnis di berbagai negara tadi. Di negara yang di mana dia bergerak, dia harus menyesuaikan peraturan bisnis strategi yang dipakai di negara yang dimasuki. Artinya karena karakteristik yang berbeda, peraturan yang berbeda, kemudian preferensi konsumen yang berbeda, maka strategi yang dipakai juga berbeda-beda. Ini untuk perusahaan-perusahaan yang dikatakan sebagai perusahaan multi domestik. Kemudian perusahaan global. Perusahaan global, organisasi yang berupaya untuk memadukan operasi di seluruh dunia dalam semua bidang fungsional. Misalkan ini ya, perusahaannya di Indonesia, misalkan Toyota ataupun Honda misalkan, produksi manufakturnya di Indonesia, tapi ini bisa dijual di Filipina, di Singapura, di Vietnam, di Malaysia, di India, ataupun dikirim ke Timur Tengah atau di mana. Perusahaannya adalah perusahaan multinasional, itu adalah perusahaan global, itu adalah perusahaannya di satu negara tertentu, tetapi produksinya ini standarnya adalah untuk semua negara dengan ciri yang sedikit-sedikit berbeda-beda. Contohnya seperti itu. Ini untuk perusahaan global.
Berikutnya lagi, kekuatan lingkungan yang mempengaruhi organisasi. Ya, kekuatan lingkungan yang mempengaruhi organisasi. Keseluruhan kekuatan yang meliputi mempengaruhi kehidupan dan perkembangan perusahaan. Jadi setiap perusahaan itu akan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Baik itu lingkungan dalam lingkungan itu bisa internal maupun eksternal ya, lingkungan domestik maupun luar negeri. Kekuatan eksternal contohnya kekuatan yang tidak dapat dikontrol langsung oleh manajemen, oleh perusahaan secara langsung, tidak bisa dikendalikan. Kekuatan lingkungan di luar perusahaan itu adalah ada kekuatan eksternal yang itu tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dikontrol oleh perusahaan bersangkutan. Contohnya adalah kompetitif atau jenis persaingan, lokasi dan kegiatan mereka, tentang pesaing. Ini lingkungan pesaing itu kan nggak bisa kita kendalikan. Kemudian distribusi, agen nasional internasional yang tersedia untuk mendistribusikan barang dan jasa. Distribusi, ketersediaan distribusi untuk mendistribusikan produk-produk kita ke luar negeri apapun ke dalam negeri. Ini kita tidak bisa mengendalikan distribusi, kecuali kalau distribusi kayaknya itu kita punya sendiri. Ada juga perusahaan besar itu mempunyai anak-anak perusahaan yang bisnisnya di bidang distribusi pengapalan, pesawat dan lain sebagainya. Industri transportasi dengan anak perusahaan. Variabel ekonomi, general national product, GDP ya. Ini biaya buruh per unit dan pengeluaran konsumen ataupun pribadi yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan bisnis internasional. Ini variabel ekonomi. Misalnya tingkat pertumbuhan, tingkat produk domestik bruto, ini akan menunjukkan volume aktivitas ekonomi sebuah negara. Kalau GDP-nya itu besar, artinya besar, itu berarti kan tingkat aktivitas ekonominya tinggi, seperti itu. Nah, yang berkaitan juga dengan biaya buruh per unit, biaya buruh. Kemudian pengeluaran konsumsi pribadi, ya artinya ini kan kemampuan masyarakat, kemampuan daya beli masyarakat. Kemudian biaya buruh. Kemudian sesuai ekonomi, karakteristik dan distribusi populasi manusia, sosial ekonomi, karakteristik distribusi tingkat penyebaran penduduk, kemudian jenis-jenis tingkat umur, angkatan kerja di bawah, belum angkatan kerja, di angkatan kerja ataupun sudah tua, penduduknya sudah tua semua dan sebagainya, tentang struktur kependudukan ya. Keuangan, yang berikutnya yang kelima adalah bidang keuangan di sini. Keuangan variabel seperti suku bunga, tingkat inflasi dan perpajakan. Ini kekuatan di luar. Tingkat suku bunga, tingkat inflasi, tingkat suku bunga ini berkaitan dengan kalau bisnis itu membutuhkan permodalan tentang hutang. Kemudian tingkat inflasi kan kecenderungan harga-harga naik atau turunnya barang itu di sebuah negara. Kemudian perpajakan ini diatur oleh pemerintah, artinya itu adalah lingkungan di luar perusahaan. Kemudian peraturan legalitas tentang jenis-jenis hukum asing dan domestik yang beragam harus dipatuhi oleh perusahaan-perusahaan internasional. Nah, ini aturan di sebuah negara dengan negara yang lain itu mempunyai aturan yang berbeda-beda yang harus ditaati ketika perusahaan asing itu masuk di sebuah negara itu. Kemudian lingkungan fisik unsur alam seperti topografi, iklim dan sumber alam yang dimiliki oleh sebuah negara. Ini yang kekuatan di luar.
yang di luar kontrol oleh perusahaan. Topografi bentuk Indonesia, contohnya Indonesia negara kepulauan, banyaknya gunung, banyak tempat bencana dan sebagainya. Nah, itu tentang topografi. Iklim ya, berkaitan dengan iklim, 4 musim dengan 2 musim. Nah, kalau di daerah tropis kan 2 musim. Nah, kemudian di daerah-daerah subtropis ada 4 musim. Sebagainya itu juga akan mempengaruhi kondisi, termasuk kondisi eksternal, lingkungan eksternal yang tidak bisa dikontrol oleh perusahaan. Sumber alam yang dimiliki oleh sebuah negara. Ini adalah kekuatan eksternal yang ada di lingkungan perusahaan. Lanjutan berikutnya adalah politik. Elemen politik bangsa seperti nasionalisme, bentuk pemerintah dan organisasi internasional ini adalah di luar kendali oleh perusahaan. Sosial kultural, sikap, kepercayaan, pendidikan, budaya dan sebagainya, agama dan sebagainya itu akan mempengaruhi sikap, kepercayaan, pendidikan dan sebagainya tadi akan berbeda. Setiap negara jelas akan berbeda. Mereka punya hal yang dianggap baik di sini belum tentu di tempat lain baik. Seperti itu. Kemudian kepercayaan, ada sesuatu hal kepercayaan ini, ada hal-hal barang-barang yang diharamkan, ada yang tidak, seperti itu tentang kepercayaan. Tingkat pendidikan ini juga mempengaruhi tingkat keterbukaan masyarakat ataupun dalam pandangan masyarakat tentang produk-produk atau tentang perusahaan-perusahaan internasional. Lingkungan berikutnya adalah buruh tenaga kerja, komposisi keahlian di sebuah negara, mungkin tingkat keahlian, keterampilan dan sebagainya itu di sebuah negara pada umumnya itu kan berbeda-beda, kecenderungannya seperti itu tentang kemampuan tenaga kerja yang tersedia di sebuah negara itu. Kemudian yang 11 adalah teknologi. Ini berkaitan dengan keahlian, peralatan teknis yang mempengaruhi bagaimana sumber-sumber itu bisa dirubah menjadi sebuah produk. Teknologi yang ada di sebuah negara itu kita tidak akan bisa mempengaruhi tentang lingkungan teknologi pada umumnya di sebuah negara itu, kecuali kita bisa mendatangkan biasanya perusahaan itu akan bisa mendatangkan dengan teknologi yang dimiliki oleh perusahaan itu. Kemudian termasuk lingkungan domestik, yaitu kekuatan eksternal di negara asal, dan lingkungan asing, kekuatan kontrol labor yang berasal dari luar, mempengaruhi jalannya perusahaan berikut perkembangannya, serta lingkungan internal, interaksi lingkungan domestik dan asing. Ini akan juga harus dipertimbangkan di dalam melakukan bisnis internasional. Kekuatan asing maupun domestik, yang asing tadi kekuatan domestik, kemudian interaksi antara perusahaan asing dan perusahaan domestik. Kekuatan penggerak menuju globalisasi yang mendorong perusahaan itu melakukan ekspansi, melakukan bisnis di internasional. Ini adalah yang pertama adalah politik. Kecenderungan unifikasi dan sosialisasi masyarakat global. Contohnya persetujuan perdagangan preferensi, NAFTA, European Union, AFTA, kerjasama di berbagai negara kawasan, ya biasanya Uni Eropa, ASEAN dan sebagainya. Kemudian NAFTA ini Asia Afrika, Asia Pasifik, sebagainya. Kerjasama sebuah negara, beberapa negara membentuk sebuah organisasi yang bekerja sama di bidang-bidang tertentu, seperti itu. Dibentuknya itu dengan tujuan-tujuan tertentu. Mendorong terjadinya globalisasi. Teknologi, kemajuan dalam teknologi komputer dan komunikasi ini yang mendorong terjadinya globalisasi. Jadi perusahaan Indonesia yang mendirikan cabang ataupun perusahaan yang lain, ya perusahaan-perusahaan negara-negara lain, walaupun banyak di banyak negara, bergerak di banyak negara, tapi bisa karena canggihnya teknologi komputer, komunikasi, artinya komunikasi itu bisa dikendalikan di
di negara induknya seperti itu. Ini ya, sehingga walaupun itu perusahaan Indonesia tetapi punya cabang di mana-mana, bisa dikontrol dalam setiap saat, setiap detik, bisa dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan induknya seperti itu. Sehingga ini akan, karena kemudahan teknologi komputer dan komunikasi ini akan lebih mudah untuk perilaku bisnis internasional, nanti akan lebih mudah untuk mengontrolnya, walaupun itu perusahaan-perusahaannya adalah multinasional maupun global. Pasar global perusahaan global menjadi pelanggan. Tadi pasar global, perusahaan diproduk di satu negara tetapi pasarnya itu di banyak negara, dengan kualitas dan kualitas, kemudian dengan standar-standar yang dimiliki oleh perusahaan itu hampir sama. Ini kemudian biaya globalisasi, tentang globalisasi ini, produk membantu mengurangi biaya dan economy of scale. Kekuatan global, produk global tadi, dia kan semakin besar produk yang dihasilkan, karena produk itu adalah produk global, maka dia akan mendorong perusahaan ini akan memproduksi dalam jumlah yang besar, sehingga bisa mengurangi biaya variabelnya itu bisa dikurangi. Biaya variabelnya bisa dikurangi, bisa menekan biaya per unit produknya itu. Kemudian persaingan, terjadinya persaingan tentang yang mendorong sehingga terjadinya globalisasi. Perusahaan mempertahankan pasar dalam negeri dari para pesaing asing dengan memasuki pasar pesaing di luar negeri. Seandainya di dalam negeri terhadap persaingan yang ketat, yang banyak persaingan di dalam negeri, maka cenderung perusahaan-perusahaan ini akan melakukan ekspansi di luar negeri, yang pasarnya lebih banyak, lebih luas, yang belum banyak persaingan. Apa itu globalisasi? Apa itu globalisasi? Pergeseran keadaan menuju perekonomian dunia yang lebih terintegrasi dan saling bergantung satu sama lain. Ini globalisasi. Jadi mau tidak mau perusahaan ataupun negara itu saling adanya ketergantungan, salingnya adanya salingnya adanya kerjasama satu sama lain untuk membentuk suatu sinergi yang sehingga bisa menguntungkan berbagai pihak, baik itu rekanan maupun dirinya sendiri, baik itu negara satu dengan negara yang lain. Ini terjadinya keintegrasi, penyatuan kegiatan bisnis internasional. Di antara beberapa pergeserannya adalah globalisasi pasar yang luas seluruh dunia. Global produk adalah produk diproduksi hanya di beberapa negara, tapi produk itu bisa dijual di banyak negara. Globalisasi pasar, penyatuan pasar yang sebelumnya berbeda terpisah satu sama lain menjadi satu pasar global yang sangat besar tadi. Alasannya hilangnya penghalang batasan dalam melakukan perdagangan antar negara, semakin mudahnya, longgarnya sebuah negara untuk menerima ataupun mengeluarkan produknya. Contohnya di sini ada Citibank kredit, kartu kredit, Coca-Cola, kemudian Sony, consumer produk, kemudian aluminium, minyak dan gandum, komputer, memory chip, mesin jet industri, treasury bill, ini obligasi ya, bisa dijual di banyak negara. Nikkei Index, ini pasar-pasar keuangan internasional, pasar modal ya. Nikkei Index, ada Nasdaq, kemudian ada Straits Times, kemudian ada Hang Seng dan sebagainya. Ini adalah perusahaan pasar modal yang bisa menyediakan modal yang dalam jumlah yang besar dengan biaya yang lebih murah. Ini adalah contoh sehingga perusahaan itu bisa melakukan bisnis internasional yang sifatnya adalah global. Globalisasi produksi, pengadaan sumber daya barang, jasa dari berbagai lokasi di dunia yang mengambil keuntungan dari perbedaan biaya, kualitas produk satu negara. Globalisasi produksi, apa yang dibutuhkan tentang
ini tentang sumber daya ini adalah sumber daya labor, tenaga kerja, energi, dan modal. Kalau perusahaan itu multinasional, maka sumber dayanya melakukan bisnis internasional, tenaga kerja bisa diambil dari berbagai tenaga kerja dari banyak negara yang memiliki kualitas yang terbaik seperti itu. Energi juga bisa dipasok dari berbagai negara, kemudian modal bisa diperoleh dari negara mana saja yang bisa menawarkan biaya yang murah, tingkat risiko yang rendah seperti itu. Biaya murah itu adalah misalkan itu hutang. Misal kalau kita hutang bisa memilih mana yang tingkat suku bunganya yang paling rendah. Kalau itu obligasi atau apa ini saham, mana yang memiliki resiko yang paling rendah seperti itu. Jadi ini berkaitan dengan capital ini artinya bisa banyak pilihan. Perusahaan bisnis internasional banyak pilihan untuk mencari modal. Mana modal dari dari berbagai negara tadi, pasar modal tadi, mana yang paling murah. Baik itu tingkat suku bunganya, baik itu tingkat resikonya. Tentunya orang kan akan lebih suka dengan biaya yang murah, kemudian tingkat resiko yang lebih rendah. Karena banyak pasar, banyak pilihan, maka kecenderungannya terjadilah globalisasi produksi. Kemudian pendorong globalisasi, menurunnya batasan penghalang tadi ya, setelah terjadinya Perang Dunia Kedua, setiap negara satu sama lain saling bekerja sama tadi, selain adanya keterbukaan antar negara satu dengan yang lain saling bekerja sama. Perubahan teknologi, khususnya tadi dalam teknologi ya, khususnya dalam komunikasi, proses penyampaian informasi dan teknologi transportasi. Komunikasi komputer, internet, dan jaringan, dan sebagainya. Kemudian transportasi, teknologi transportasi yang lebih mudah, besar, dan kapasitas yang lebih banyak. Yang menyebabkan anti globalisasi, penyebab yang menghambat terjadinya globalisasi, karena tidak adanya pembatas membolehkan perusahaan memindahkan fasilitas produksi ke negara yang gaji upah buruhnya lebih rendah. Anti globalisasi artinya ini karena batasan nanti semakin longgar seperti itu, maka perusahaan bisa saja perusahaan Indonesia pindah ke perusahaan Indonesia multinasional ya, perusahaan multinasional pindah ke Thailand juga ada terjadinya kekacauan antara Cina dan Amerika. Terjadinya Cina ini karena begitu ada permasalahan di Cina, maka perusahaan multinasional pindah ke Vietnam, pindah ke Malaysia, pindah ke Indonesia juga ada banyak seperti itu. Produksi memindahkan fasilitas produksinya pindah negara, karena adanya semakin terbukanya tadi pembatas itu akan lebih longgar. Kemudian mendorong perusahaan dari negara maju memindahkan fasilitas produksinya ke negara-negara yang berkembang yang memiliki peraturan melindungi buruh ke lingkungan masih lemah, sehingga membuka kemungkinan terjadinya pelanggaran. Ini karena di negara maju itu kecenderung aturannya makin ketat gitu, tentang lingkungan, tentang ketenaga kerjaan, kemudian tentang persaingan dan sebagainya, maka akan mendorong perusahaan-perusahaan ini akan pindah. Di mana peraturan di negara itu, terutama di negara-negara berkembang ya, itu tingkat buruhnya, biaya tenaga kerjanya lebih murah, kemudian peraturan tentang lingkungan hidupnya masih longgar, kemudian penggunaan tenaga kerjanya terkadang-kadang penggunaan tenaga kerjanya lebih kadang terjadinya eksploitasi tenaga kerja dan sebagainya. Maka ini akan mendorong terjadinya pelanggaran seperti itu, terjadinya yang mendorong anti globalisasi. Pro globalisasi, keuntungan yang melebihi biaya dikeluarkan, perdagangan bebas membuat negara akan menspesialisasi membuat barang dan jasa yang efisien, serta mengimpor barang dan jasa yang kurang efisien diproduksi di sebuah negara itu. Ini kan tentang biaya. Seandainya di negara ini, misalkan contohnya
Kalau di Indonesia beras itu terlalu mahal. Beras Indonesia itu terlalu mahal kalau di itu. Tetapi di negara lain itu beras itu lebih murah seperti itu, maka kecenderungan akan melakukan efisiensi. Ataupun demikian juga tenaga kerja. Tenaga kerja Indonesia lebih murah, kemudian di Jepang mahal, biaya upah buruhnya mahal. Untuk melakukan efisiensi, pindahlah perusahaan-perusahaan tadi ke Indonesia dan sebagainya, melakukan efisiensi dengan di bidang biaya-biaya tenaga kerja. Harga yang lebih rendah batas atas barang tersebut membuat konsumen bisa membelanjakan uangnya untuk barang lainnya. Ini harga lebih rendah yang mendorong globalisasi. Artinya di sini seperti ini. Kalau dulu HP yang namanya HP itu tahun 90-an itu udah kualitasnya jelek, harganya mahal, beli kartu saja harganya berjuta-juta misalkan. Kemudian HP-nya saja fiturnya hanya seperti itu, hanya buat untuk telepon dan SMS saja harganya mahal. Tapi begitu barang itu terbuka, teknologi semakin canggih dan semakin terbukanya, sekarang setiap orang mampu membeli HP ya, atau dengan harga yang murah, dengan fasilitas yang komplit, fitur-fitur yang komplit, murah, dan kualitas yang lebih baik, akan terjadinya yang menjadikan mendorong globalisasi. Coba bayangkan kalau seandainya Indonesia tidak ada kemampuan untuk memproduksi HP contohnya. Contoh ya, ini contoh ekstrim saja seandainya. Maka kita akan itu seandainya Indonesia itu teknologinya rendah, misalkan kita tidak membuka itu asing masuk Indonesia, maka konsumen di Indonesia terpaksa harus menggunakan itu apa adanya, jumlahnya udah mahal, kualitasnya jelek dan sebagainya. Ini kurang lebihnya nanti bisa dipelajari di soalnya di